Guru besar rasisme itu bernama iblis. Kita akan membahas tentang rasisme, dan guru besarnya profesor rasisme itu iblis alaihi laknah. Allah juga berfirman, memberitahu kepada Nabi Allah Adam, nanti keturunanmu itu akan menghadapi cobaan macam-macam. Jadi kalau ada orang yang warna kulitnya merasa lebih hebat, lebih super, itu dia lupa asal usulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang iblis yang melakukan kebohongan, hoax, menyebar berita bohong, dan yang menjadi korban Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam akibat dari hoax yang disampaikan oleh iblis. Nabi Allah Adam turun ke bumi. Nah, hari ini kita masih akan membahas tentang iblis. Guru besar rasisme itu bernama iblis. Kita akan membahas tentang rasisme, dan guru besarnya profesor rasisme itu iblis alaihi laknah. Kenapa? Karena dia merasa lebih super, lebih hebat daripada Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam dari tanah liat, kemudian memerintahkan kepada Nabi Allah Adam agar supaya malaikat itu memberikan hormat. Semua malaikat mengikuti perintah Allah, memberi hormat, sujud di dalam fajajadal malaikah illa iblis di dalam ayat Al-Quran. Kemudian para malaikat sujud kecuali iblis. Sujud di sini bukan seperti sujud kita sholat, enggak, menghormat. Sebagian ulama mengatakan bentuk hormatnya itu seperti orang mau rukuk gitu loh, tapi belum rukuk. Ya, kayak orang Jepang kalau ketemu sama orang Jepangnya itu kan rukuk gini. Ya, itu aja. Mereka kan nggak punya tradisi salaman, tapi membungkukkan badan. Nah, kalau dua orang Jepang ketemu membungkuk, itu yang satu berusaha lebih dalam bungkuknya. Nah, nanti yang satunya melihat kok lebih dalam, dia berusaha lebih dalam lagi bungkuk. Sampai kemudian lu kok mendungkuk, bungkuk lagi. Sampai rukuk sempurna itu. Gak bisa bungkuk lagi. Nah, iblis menolak. Tadi baru saja ayat yang kita baca waktu darusan tadi setelah maghrib. Qala asjudu liman khalaqta tina. Surat Al-Isra yang tadi saya baca itu, kata iblis, apa aku harus memberi hormat kepada makhluk yang engkau ciptakan yang berasal dari tanah? Ya, ana khairum minhu, aku lebih mulia, lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api neraka. Dari api neraka, dari api. Sedangkan Adam itu dari tanah. Nggak mau iblis untuk sujud, menghormat, nggak mau. Nah, perasaan superior dari orang lain dan merasa diri sendiri lebih hebat, lebih bagus, itu memunculkan rasisme. Dalam konteks iblis dan Nabi Allah Adam, yang satu dari api, yang satu dari tanah. Dalam konteks sesama manusia, itu karena ada yang berwarna merah, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang gelap. Ya, mereka yang
kulitnya berbeda, itu ada yang merasa lebih hebat daripada yang berwarna kulit lain. Itu tidak sadar karena penciptaan Nabi Allah Adam itu diambil tanah di bumi dari 7 tempat, dan masing-masing tanah itu berbeda warna. Perbedaan warna tanah yang diambil itu yang melahirkan keturunan Nabi Allah Adam yang berbeda warnanya. Ya. Jadi sebetulnya yang membedakan itu tempat diambilnya tanah, tapi yang diambil ya tanah itu. Nah, ada cerita di dalam beberapa hadis tentang penciptaan Nabi Allah Adam di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tanah itu. Begitu mau diambil tanahnya, bertawud, a'udzubillah, jangan, aku berlindung kepada Allah, jangan kau kurangi tanahku. Balik, nggak berani mengambil malaikat Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Mikail. Nggak berhasil juga. Akhirnya malaikat Israel yang diturunkan untuk mengambil tanah itu. Tanahnya masih belum mau. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah, jangan kau ambil, jangan kurangi tanahku. Tapi kata malaikat Israel, aku tidak akan kembali menghadap pada Allah sebelum aku memenuhi, melaksanakan perintahnya untuk mengambil tanah itu. Dipaksa diambil kemudian. Ya, dari 7 tempat. Wallahu alam, karena dunia itu dulu kan lautan. Kemudian ada pulau-pulau lah. Pulau-pulau tanah-tanah itu apakah 7 itu mencerminkan 7 benua yang hari ini kita pahami. Walhasil dari 7 tanah yang karakternya berbeda, yang menghasilkan warna kulit yang berbeda. Jadi kalau ada orang yang warna kulitnya merasa lebih hebat, lebih super, itu dia lupa asal usulnya. Dia dari tanah. Dan yang mengambil malaikat Israel. Dan ditolak ketika yang mengambil malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu itu. Yang kedua, ketika Allah akan menciptakan manusia, yaitu Nabi Allah Adam, iblis itu mengamati, ya, memantau istilahnya, memantau. Dia lihat proses penciptaan itu, dia perhatikan. Begitu tahu dari tanah yang nggak berharga, kira-kira bahasa sekarang, enteng bro, nggak ada apa-apanya nih ciptaan Allah yang akan diciptakan itu. Artinya iblis tidak merasa khawatir setelah mengamati, mengikuti proses penciptaan Nabi Allah Adam yang berasal dari tanah itu. Sejak awal sudah disepelekan oleh iblis, sudah dientengkan. Maka ketika diminta oleh Allah untuk memberi hormat, ya nggak mau dia. Nah, saudara-saudara sekalian, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, petikan hadis itu mengatakan, kullukum min Adam, wa Adam min turab. Engkau semua itu dari Adam, Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan Adam, ketahuilah Adam itu dari tanah. Makna dari hadis ini adalah untuk mengingatkan dan menyadarkan kita, sehebat apapun kita itu dari tanah, dan nanti akan kembali ke tanah, dan nanti akan dikeluarkan lagi dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Artinya kalau kita hari ini menjadi rasis, itu berarti menjadi follower iblis. Laknatullah alaihi. Nah, Allah juga berfirman, memberitahu kepada Nabi Allah Adam, nanti keturunanmu itu akan menghadapi cobaan macam-macam.
Nah, sebagai bapak dari bapak yang akan menurunkan dzurriyyah bernama manusia, Nabi Allah Adam bertanya, kenapa engkau ciptakan keturunanku nanti akan menghadapi banyak persoalan, banyak problem. Ada yang sakit, ada yang anggota tubuhnya tidak lengkap, ada yang tidak sempurna fisiknya, tapi juga ada yang sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Allah Adam mengeluh tentang itu, supaya mereka bersyukur atas nikmatku. Ya, supaya kita ini bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, karena kita ini memiliki fisik yang sempurna, yang lengkap. Di sisi lain kita nggak boleh minder. Misalkan kulit kita gelap, lalu ketemu dengan orang yang kulitnya bersih, nggak mandi saja bersih, ya, saking bersihnya itu nggak ada bolotnya. Nggak ada bolotnya itu apa? Bolot, bahasa Indonesianya bolot itu apa? Kulitnya itu tidak membolot. Ya, dibandingin kita, ya, sudah habis mandi saja sebentar lagi keluar lagi bolotnya. Nah, bolot itu membuktikan kita itu dari tanah. Sebagus apapun fisik yang dimiliki oleh dzurriyyah Adam alaihissalam, pasti mengandung tanah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan keturunan Adam alaihissalam bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berbahasa-bahasa yang berbeda-beda. Lita'arufu, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat, supaya kita saling mengenal, bukan untuk saling mengejek, bukan untuk saling merasa lebih super dibandingkan yang lain. Penyakit rasisme adalah penyakit warisan yang dimiliki, yang dilakukan oleh iblis, laknatullah alaih. Nah, hari ini biasanya Indonesia ini kalau menjelang pemilihan apa sajalah, kadang-kadang pemilihan RT saja itu unsur rasisme itu muncul, ya, padahal RT. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang biasanya kita sering mengalami problem itu, insya Allah mudah-mudahan kita dihindarkan dari sikap-sikap rasisme terhadap bangsa-bangsa yang lain sesama. Ingat, itu adalah perilaku yang diwariskan oleh iblis, laknatullah alaih. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada kajian malam hari ini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.